Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih song leader, singer, pemain musik. Shalom. Belum semua, sebentar lagi kita makan. Jadi mari semangat, amin. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Iya, kelihatan kalau sudah lapar ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini bertemu di tempat ini, bersama-sama bersuka cita di tempat ini bersama Ilpan Sitorus dan Melian Dani Haryanja. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi mereka. Hari ini juga adalah hari yang paling berbahagia bagi Ilpan dan Meli, di mana selama ini inilah yang mereka tunggu-tunggu, inilah yang mereka doakan, inilah yang mereka nanti-nanti. Dari sekian lama sudah ditunggu, sekian lama sudah doa kuasakan, sekian lama orang tua juga sudah menuntut terus kapan menikah, kapan. Orang tua Ilpan pun senantiasa menelpon kami, Pak Pendeta, doakanlah jodoh anakku. Siap, kami katakan. Nanti 3 hari lagi nelpon lagi, Pak Pendeta, mana ibu? Mungkin kurang puas dia ngomong sama saya. Boleh kasih sama ibu. Bu, bagaimana jodoh anakku? Ada nggak di Gia Rasmi? Tenang bu, pasti diberi Tuhan yang terbaik. Dan begitulah terus. Itulah kerinduan orang tua. Apalagi orang tua Meli ini udah keluarga kami. Jadi kami pun rindu. Meli ini, saudara yang kasih, bertemu dengan pasangan hidupnya. Dan hari ini mereka berbahagia. Kita berkumpul di tempat ini, sama-sama bersuka cita bersama dengan mereka. Amin. Bagi Ilpan Sitorus, Meli ini orang yang tercantik di dunia. Cuy. Kenapalah bukan artis, ya kan? Jodoh Bang Ilpan ini. Karena Melian Dani inilah tulang rusuknya. Bagi Melian Dani Haryanja, Ilpan Sitorus ini orang yang paling ganteng seluruh dunia. Amin, Pan. Jangan tegang, Pan, ya. Mari kita banyak senyum. Beresnya semuanya. Nggak lagi ngangkat-ngangkat, nggak lagi kesana kemari, beres hari ini. Karena memang Ilpan Sitorus, dia sibuk sekali. Sebulan inilah saya katakan. Jadi cuman kaminya temannya, ya. Semalam pun di sini sampai jam 12 ya, baru selesai. Itu pun dia belum pulang. Jadi saya bilang, udahlah, pulanglah. Beresnya itu udah kami bereskan. Enggak Pak, mobil pengantin terakhir mau dihias. Bapak Ibu, hari ini satu pertanyaan bagi kita. Berapa? Satu pertanyaan bagi kita. Berbahagiakah saudara dengan pasangan saudara hari ini? Ya, cuman yang penyanyi yang menjawab. Ini untuk kita semua ya. Berbahagiakah kita dengan pasangan kita hari ini? Betul? Karena ini pertanyaan penting. Pertanyaan yang mudah, tetapi tidak mudah untuk dijawab memang.
Betul Bapak Ibu? Kalau kita berkata bahagia aku bersama pasanganku, oh boleh jadi, karena masih baru umur pernikahannya, setahun, 2 tahun, dapat anak pertama, masih memang bahagia. Tapi kalau sudah yang orang tua di sini yang sudah lansia, gak usahlah dulu sampai lansia, yang umur kira-kira 40 tahun, bahagiakah saudara dengan pasangan saudara hari ini? Bapak Ibu, pertanyaan mudah tapi tidak mudah untuk dijawab. Ini untuk iman dan juga untuk pemulihan bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menjalani pernikahan kita, memang sepanjang kita masih belum lama menikah, belum lama berumah tangga, memang kalau ditanya berbahagia. Tapi kalau sudah lama, ada satu keluarga sudah lansia, tapi umur 70-an sudah masih hidup. Saya tanya, bahagia ke opung dengan pasangan opung? Ya bahagia aman, tapi ada tapinya. Kadang-kadang pasanganku ini membuat hatiku jengkel, susah didengarkan suaraku. Pendapatku gak mau dia terima. Bapak Ibu, jangan karena keterpaksaan sehingga dijalani dengan tidak bahagia. Oleh karena itu penting bagi kita diberikan pertanyaan, berbahagiakah saudara dengan pasangan saudara hari ini? Karena ini akan menentukan bagaimana kelangsungan hidup pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, banyak harta tidak membuat kita bahagia kalau tidak ada cinta kasih Tuhan. Jadi orang miskin kekurangan pun bisa tidak bahagia jika tidak ada cinta kasih dari Tuhan. Betul? Jadi di dalam rumah tangga kita ini perlunya kita memiliki cinta kasih Tuhan. Coba katakan, saya butuh cinta kasih Tuhan. Umur pernikahan perak sampai dengan 25 tahun pernikahan itu tidak mudah. Umur pernikahan emas itu sampai 50 tahun usia pernikahan itu tidak gampang. Banyak memang bisa dilalui bersama-sama, tapi tidak bahagia. Kita mau umur pernikahan kita semakin lama, semakin bahagia, semakin damai, semakin sukacita. Itulah kerinduan kita. Tetapi pada kenyataannya masih juga banyak pernikahan Kristen lah kita katakan, yang tidak bahagia hidupnya, walaupun dijalani bersama-sama tapi tidak bahagia. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, ini mungkin perlu direnungkan supaya kita bisa nanti bergerak dari mana kita harus bertobat. Nanti kita akan lihat. Amin. Berbahagiakah saudara dengan pasangan saudara hari ini? Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena kalau kita memiliki cinta kasih Tuhan, semakin lama, bagaimana supaya semakin lama semakin cinta, semakin lama semakin mengasihi. Cinta kasih Tuhan itu perlu ada di dalam diri kita, karena cinta kasih Tuhan itu kuat dikatakan. Amin. Cinta kasih Tuhan itu kuat. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Betul?
Di dalam firman Tuhan dikatakan, berarti saudara yang kekasih, dikatakan lagi, api tidak bisa memadamkannya. Ayat selanjutnya dikatakan, cinta itu kuat. Jadi kalau kita kurang cinta, maka kita sebenarnya orang yang lemah. Jadi jangan kurang cinta kita kepada pasangan. Jadi kita hari ini banyak cerita tentang cinta lainnya. Amin. Bapak Ibu, dengan cinta orang yang tidak semangat bisa menjadi semangat. Dengan cinta orang yang, saudara yang kekasih, orang yang perlu dipulihkan bisa menjadi pulih. Oleh karena itu, dengan cinta kasih Tuhan itu segalanya bisa diterobos. Betul Bapak Ibu? Karena dengan cinta kasih Tuhan kita bisa bahagia, berbahagia dengan pasangan kita. Tidak ada rasa bosan. Kalau kita mencintai pasangan kita, maka tidak ada rasa bosan. Jadi jangan orang dunia yang menyanyikan tak bosan-bosan. Kita juga suami-suami, pasangan-pasangan ini perlu menyanyikan tak bosan-bosan ku memandangmu. Amin. Bapak Teh sehariannya ini makanya istrinya makmur karena dia tak bosan-bosan memandang istrinya. Cici. Kalau kita punya cinta kasih Tuhan, ada kekurangan pasangan kita, kita tidak merasa bosan. Walaupun boru Batak, orang Batak, muka petak-petak, hidung besar-besar, ya kan? Yang laki-laki juga begitu, amuba, asli muka Batak. Tapi karena cinta kasih Tuhan, maka tak bosan-bosan berjalan dengan pasangan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, semua orang mendapatkan cinta kasih Tuhan ini karena cinta kasih Tuhan ini mampu membuat terobosan dalam kehidupan kita. Jika bersehati suami istri, dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan membuka berkat, jalan berkat luar biasa. Berkat kesehatian ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang semakin lama semakin dewasa, semakin bertumbuh. Kidung Agung menggambarkan cinta sebagai suatu yang murni, yang kudus, yang membara, yang tidak tergoyahkan. Bukan hanya sekedar emosi sesaat, alapiau, 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 madabulope doa. Bukan hanya cinta sesaat, tapi cinta yang terus semakin dewasa, semakin bertumbuh. Haleluya. Tolong dikecili aja. Mendengung. Jadi harus kita pelihara cinta kasih Tuhan ini. Ya, udah situ aja. Harus dipelihara. Amin. Tanpa pemeliharaan, umur 40, 50, 60 tahun pasangan hidup bersama tanpa dirawat cinta kasih Tuhan itu akan kandas. Kalau taman bunga pun perlu dirawat. Semangat memang mula-mula menanam bunga taman itu indah supaya terlihat asri dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dirawat, tidak disirami, tidak dipupuk,
maka taman bunga itu akan semakin rusak, bahkan tanaman itu pun bisa mati. Betul Bapak Ibu? Betul? Apalagi lah cinta kasih Tuhan di dalam diri kita yang waktunya sampai Maranatha tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita saudara yang kasih ingkari. Itu perlu dibina, itu perlu dipupuk, itu perlu dipelihara. Bagaimana kita memeliharanya? Itu merupakan satu pertanyaan juga yang harus kita jawab. Kita yang sudah membuat komitmen di dalam diri kita dengan pasangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih, pelihara apa yang masih kurang, mari diperbaiki. Amin. Kalau perlu kita perbaiki, kurang air, kurang disiram, siramilah. Dengan apa disirami? Dengan kasih sayang. Kurangkah kasih sayang? Buat kasih sayang, beri kasih sayang kepada pasangan kita. Apalagi yang kurang? Pupuknya kah kurang? Berikan pupuknya. Kalau boleh dikatakan pupuknya ini adalah perhatian pun yang sederhana, perhatian kepada pasangan itu penting. Bapak Ibu, jika ada yang mulai membuat retak hubungan itu, segera diperbaiki. Jangan katakan dalam hati asa mampus. Jangan ada istilah itu. Asa ibu mana isi au. Kan itu? Jangan ada istilah seperti itu. Mulai ada keretakan, segera diperbaiki. Maka cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kita akan semakin diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam kebahagiaan. Amin. Mengapa pernikahan ini perlu dipelihara? Karena memang menikah ini, berkeluarga ini bukan bisa berjalan berkali-kali, hanya sekali jalan. Tiketnya cuma ini, gak ada lagi tiket kembali. Kalau kita naik bus bisa naik turun, beli tiket, naik turun. Pesawat juga begitu kan, bisa kita naik tapi turun lagi. Tapi kalau kita membawa nakoda kapal kita dalam rumah tangga ini tiketnya cuma sekali jalan. Jadi perlu dipelihara. Rumah tangga perlu dirawat. Karena rumah tangga ini adalah warisan yang harus dipelihara. Istri yang baik, istri yang bijak, siapakah yang mendapatkannya? Suami yang baik, siapakah yang mendapatkannya? Doa saya, pasangan kita itu adalah orang yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa pemeliharaan cinta kasih Tuhan bisa pudar, komunikasi bisa rusak, dan keluarga bisa hancur. Walaupun diawali dengan pesta yang besar, sukacita yang besar, janji yang indah. Engkau kalau menikah dengan aku, satu rumah, satu mobil, satu perusahaan, sudah pasti tenanglah. Tapi kalau nggak dirawat, nggak dipelihara, nggak dijaga, itu akan bisa mengalami karang kapal rumah tangga. Jadi mari kita pelihara. Amin Bapak Ibu. Kita melihat beberapa poin yang harus kita perhatikan agar rumah tangga kita ini, keluarga kita, pasangan kita dalam damai sejahtera. Yang pertama sekali, jagalah komunikasi.
Coba katakan, saya jaga komunikasi dengan pasangan saya. Komunikasi yang paling baik adalah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita sudah menjadi suami istri, terbuka. HP sekalipun, kalau istri berkata, tengok dulu HP-mu sayang, katanya, berek-berek kok HP. Itu komunikasi sudah diawali dengan komunikasi yang tidak baik. Suami juga begitu. HP istri nggak bisa dibuka. Apa sandinya ini? Buka dulu. Tahu-tahu dibuka, nggak terbuka-buka. Bapak Ibu, itu hal yang sederhana. Kalau itu diteruskan, itu akan berakibat fatal sekali. Dalam rumah tangga, kami suami istri bukan hanya sekedar bicara. Kalau istriku berkata, apa passwordnya ini sayang? Sekian. Bisa terbuka. Semua WA, semua Facebook, semua. Silahkan buka, silahkan cek. Saya juga begitu. Apa sandi HP-mu ini sayangku? I love you. Haniku. Bukan karena saya bilang Hani makanya dikasih sandi HP-nya, bukan. Tapi karena memang komunikasi yang terbuka. Amin. Dengarkanlah, jangan menyela, perlu mendengar. Sampaikan isi hati dengan lemah lembut. Itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi agar rumah tangga baik. Bicaralah bersama-sama. Jika ada masalah, jangan diperbesar. Luangkan setiap hari bertemu. Jadi perlu komunikasi yang baik. Yang di luar kota, telepon, video call, bila perlu 1 jam sekali. Gak pun 1 jam sekali ya, 3 jam sekali. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, komunikasi. Pengantin baru sayang. Sampai orang pun marah. Udah baik. Coba kalau sudah berumur, pernikahan saudara umur 15 tahun, 20 tahun sekarang ini, 25 tahun lah ulang tahun pernikahan perak, masihkah bilang sayang? Jangan mencintai di awal, di tengah mulai luntur, semakin lama semakin hilang. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, semuanya cinta kasihnya kepada Tuhan, kepada pasangannya semakin bertumbuh. Berikan pujian setiap hari kepada pasangan. Amin. Kurang asin pun masakannya enak sekali. Ganteng kali Bapak hari ini pulang kerja. Spontan aja hal-hal yang seperti itu, yang sederhana. Itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang membuat rumah tangga semakin diberkati Tuhan. Perkara yang ketiga, ini saudaraku perhatian yang aktif. Dipupuk. Inilah pupuknya untuk saudara yang kasih pernikahan yang berbahagia. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya mengamati, tapi melihat apa kebutuhannya. Amin. Adakah kita perhatikan pasangan kita? Apa yang perlu
apa yang perlu dibutuhkannya. Pernahkah kita berpikir demikian? Kalau memang rambutnya perlu di rebondingnya, rebondinglah. Itu memupuk rumah tangga. Tanya dia, istriku, kurangkah uang belanja? Amin. Amin. Bapak-bapak, pernah ditanya, kurang uang belanjamu sayang? Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang sederhana yang memupuk rumah tangga semakin bahagia. Perhatian. Kemudian pengampunan yang tulus. Ada kesalahan sedikit, ampunilah. Belajar meminta maaf. Kalau nggak dia dulu yang minta maaf, tidak memaafkan, itu sombong, itu egois. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, tidak ada pernikahan yang tidak konflik. Ada saudara menikah di sini nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar. Kurasa bertengkar hampir setiap minggu. Ya kan? Bertengkar kecil. Tapi kalau itu dibiarkan tanpa ada perkataan maaf, gaya hidup maaf itu agak sulit. Apalagi kita suku Batak ini ya. Apa rupanya perkataan maaf dalam bahasa Batak? Apa? Gak ada. Makanya suku Batak kita ini agak sulit, saudara, berdamai. Maaf itu kan bahasa Indonesia. Betul? Jadi kita yang sudah lahir baru, yang sudah selamat, yang sudah kenal Tuhan, tambahi gaya hidup minta maaf itu jadi di dalam rumah tangga. Sikit namanya. Gak setuju ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan, jangan caci maki, jangan bertengkar. Suami istri sampai opung pun terlibat, orang tua pun terlibat. Kau kayak opungmu kau, katanya. Kebiasaan burukmu kayak opungmu. Bapakmu pun dulu gitu, nurun lagi sama kau. Terlibat, orang yang sudah maju pun terlibat. Sakit hati. Betul? Berkata-kata menusuk tajam. Kalau nggak kenal Tuhan bisa KO, bisa pulang ke rumah orang tua. Apalagi yang perlu kita pelihara? Doa bersama. Kami mempraktekkannya Bapak Ibu, suami istri. Setiap kali kami berdoa, kami sama-sama berdoa. Pertanyaannya, adakah jemaat Tuhan mewarisinya agar rumah tangga bahagia? Itu bentuk kita pelihara rumah tangga kita agar bahagia. Doa bersama. Gampang berdoa bersama kan? Karena saking gampangnya. Sampai saking gampangnya gak ada yang mau berdoa sama. Ini kan satu hal yang gimana ya? Jadi rumah tangga suami istri perlu doa bersama. Amin. Amin. Karena Tuhan sumber dari segala sesuatu kesulitan kita yang kita sampaikan kepadanya. Oh Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban, kepadanya kita berdoa.
Tuhan membuka berkat, jalan berkat, doa bersehati. Bilang sama teman, doa berkat, doa bersehati. Amin. Jadi mari dipelihara hal-hal poin-poin yang kita dengarkan tadi. Pernikahan yang tidak dipelihara, yang tidak dirawat, sering diam, sering saling serang, tidak ada waktu berdua. Kehidupan rohani yang mati, lebih banyak mengkritik. Siapa yang dikritik? Bukan presiden yang dikritik, pasangan yang dikritik. Dia cerita sama tetangga, suamiku begini-begini. Nanti dia datang kepada pasangannya, kau nggak seperti si Anu, tetangga kita. Dia lebih rajin, kau duduk aja di sini, makan tidur. Bapak Ibu, saudara yang kasih, ini perlu kita perhatikan di dalam rumah tangga. Seringlah bersama-sama, berdua, bercakap-cakap, jangan saling berdiam diri. Amin. Ada dulu ratu mencari ratu kecantikan, ujian yang pertama. Bagaimanakah caranya rumah tangga bahagia? Bagus jawabannya. Apakah jawabannya? Sering bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah cinta kasih dari Tuhan. Bagaimanakah kita bisa memulihkan cinta kasih Tuhan dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Kemudian firman Tuhan mengatakan, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan memelihara pernikahan ini? Dimulai dari diri kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau namanya ibadah, pengertian kita selama ini, datang bergereja, nyanyikan lagu pujian, dengar khotbah, kasih kolekte durung-durung, amin, Bapak terima kasih pulang, itu ibadah. Bapak Ibu, bukan hanya itu ibadah, walaupun itu bagian dari salah satu poin ibadah, tetapi yang paling penting dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti ibadah itu pertobatan, pertobatan setiap hari, menjadikan hidup kita kudus. Itulah ibadah. Amin. Jadi kalau kita bertobat setiap hari, berarti kita sudah melaksanakan ibadah. Kalau kita bertobat setiap hari, tidak ada jalan bagi pasangan kita, bagi kedua belah pihak itu, saudaraku yang kasih, semakin kasihnya, cinta kasihnya itu semakin menurun. Tidak. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan ibadah. Kalau pasangannya sudah mulai merepek, nggak, dia bersekutu dengan Tuhan, tidak membalas dengan merepek juga, dia sudah beribadah. Itulah prakteknya, contohnya dalam hidup kita. Amin. Jadi betapa pentingnya kita
saudara yang kekasih, beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan satu cara, satu poin bagi kita untuk memulihkan rumah tangga yang rusak. Tidak ada maksud yang tidak baik. Kalau kita hidup beribadah, maka hidup beribadah, cinta kita semakin kuat. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada dahimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya, rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Dikatakan di sini cinta kuat seperti maut. Kapankah kita lemah karena kurang cinta kita kepada Tuhan? Ibadah hanya hari Natal, ada pernikahan gini datang, habis itu nggak tahu apa rimbanya. Pertanggiangan nggak pernah datang, pertanggiangannya beda. Pertanggiangannya di Lapo, pertanggiangannya di nightclub. Itu membuat cinta semakin redup. Kenapa? Karena tidak ada ibadah dalam dirinya, tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, betapa pentingnya kita dipulihkan dalam beribadah. Gereja apapun saudara di tempat ini, ya, mulailah datang kepada Tuhan beribadah. Ampun Tuhan, ini dosaku, ini kekuranganku. Kalau kita terbuka, kita awali, tidak pernah ada perkataan terlambat kalau kita bertobat. Amin. Tapi kalau tidak ada pertobatan, saya yakin, bukan saya bernubuat, punya anak satu, selesai itu mulai melirik yang masih muda, ataupun mulai bosan dengan pasangan. Bosan. Kenapa bosan? Karena tidak ada cinta. Tidak ada cinta kasih Tuhan. Daging. Kenapa saudara daging menguasai? Karena nggak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pertobatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baru-baru ini kita sudah tahu beritanya. Apa beritanya? Suami membunuh istri. Pembunuhan terhadap seorang istrinya sendiri. Gak usah kita sebutlah marganya ya. Yang dibunuh istrinya, bunuh si Hombing pula itu satu. Itu saya pula lagi. Kenapa bisa demikian? Karena cinta kasihnya redup, tidak semakin bergairah. Habis waktu betul. Sebenarnya masih panjang ini, 1 jam lagi masih bisa. Amin. Terakhir ya, karena sudah ada apa-apa, kesimpulannya ini terakhir, poin terakhir ini, jadilah seperti Ruth. Cerita Ruth ini ada 2 di dalam Alkitab ini. Nama kitab, nama seorang wanita. Siapakah itu? Esther 1, Ruth 1 lagi.
berhitung. Tapi mengapa nama Rut menjadi nama kitab suci? Apa rupanya istimewanya Rut ini? Apa rupanya kelebihan Rut ini? Karena Rut ini setia. Rut ini cinta Tuhan. Rut memegang janjinya, komitmennya. Padahal suaminya sudah meninggal, dia tinggal bersama mertua. Jadi mertuanya ini punya anak laki-laki, kawin sama Orpa, kemudian kawin sama Rut. Dan Naomi ini pun suaminya sudah meninggal. Jadi tiga-tiga mereka menjadi janda. Tiga-tiga menjadi janda. Pada waktu itu Israel tidak ada raja, hidup sulit, hidup susah. Gak ada raja, hidup gak ada hukum, bebas, monopoli, menindas. Zaman itu, zaman Rut itu, saudara, lebih sulit ketika kita mengalami COVID. Tapi Rut ini setia. Kiranya rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang setia. Naomi mertuanya berkata, sudahlah, pulanglah kalian ke kampung atau ke rumah orang tua. Gak ada lagi anak yang dikasih sama kalian. Kalaupun aku kawin lagi, gak mungkin anakku kawin sama kalian. Tapi Orpa pulang kampung, nama Orpa tidak ada. Tapi Rut setia. Apa katanya? Jangan kau paksa aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke sana aku ikut. Tuhanmu lah Tuhanku. Apa yang kau makan itu yang kau makan. Gadang yang kau makan, gulama yang kau makan, itu juga yang kau makan. Sama-sama kita menderita, sama-sama kita menjalani hidup ini. Rut ini luar biasa. Dari Rut ini keturunannya terus lahirlah Yesus. Naomi berkata, pulanglah. Tapi Rut ini enggak. Dia pegang komitmennya, janji nikahnya kepada anaknya. Walaupun dia bisa meninggalkan mertuanya, jarang ya mertua dengan menantu hidup damai. Betul nggak? Siapa saudara di sini yang tinggal sama mertua? Jarang kan? Satu rumah. Ini mertua dan menantu ini kadang-kadang nggak sejalan ya. Sering kali nggak bisa klop. Tapi Rut ini, kalau nggak karena Tuhan, saya yakinlah dia tidak bisa hidup bersama Naomi. Makan pun susah. Apa makan kita hari ini? Nggak ada makanan kita, kata si Rut. Pergilah aku, kata Rut, menyabit gandum, mengambil sisa-sisa bekas yang sudah disabit orang. Istilahnya kalau kita ngambil padi, sisa-sisanya itulah yang dicarinya supaya mereka bisa makan. Begitulah sulitnya. Enaknya kan pergi, enaknya kan pulang kampung, enaknya kan tinggalkan mertua. Siapa tahu masih ada pariban di kampung dan kawin lagi, kan gitu. Tapi Rut pegang janjinya. Rut pegang komitmen. Amin. Cinta kasih Tuhan seperti Rut ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, berkat dari kesetiaan, ada cinta kasih Tuhan. Akhirnya apa? Rut diberkati Tuhan.
ketika dia menyabit gandum tempat orang, tempat Boas. Ternyata apa yang terjadi? Pertama dia lihat, siapa itu? Kata Boas, oh dia itu si anu. Pertama malah diperdulikan. Tapi karena sering dia ke situ, sering dia lihat, lalu ketika Boas melihat mendekat, ternyata Ruth wanita cantik luar biasa. Sampai Boas pun jatuh cinta. Haleluya. Haleluya. Maka dia menjadi nyonya besar. Siapa menjadi nyonya besar? Ruth. Bapak Ibu, ini untuk kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa supaya keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, siapapun kita di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi semua anak-anakmu di tempat ini. Jika cinta kasih Tuhan itu mulai redup, kiranya pemulihan jadi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga yang retak, yang tidak ada komunikasi yang baik, hari ini kami berdoa, hamba mau berdoa. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pulihkanlah. Kami percaya, kami mulai dengan hidup beribadah kepadamu. Ini merupakan satu jalan bagi kami mengawali pertobatan hidup kami untuk bisa dipulihkan, mengasihi Engkau segenap hati segenap jiwa kami, dan mengasihi pasangan kami sebagai sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke. Mari keluarga semuanya, sebelum kita bernyanyi, ikut-ikut saya berdoa. Ikut-ikut saya berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Kasihku kepadamu mulai redup. Ampunilah dosaku Tuhan. Sucikanlah dengan darah Yesus. Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupanmu di sorga yang kekal. Telah Kau datang kedua kali, saya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk dosa tidak berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kasih dari surga
kepadamu pada hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah cinta kasih-Mu terus bertumbuh, berurat, berakar dalam hidup kami. Karena itu akan membangkitkan semangat kami, gairah hidup kami, roh yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sampai pada liturgi pemberkatan nikah. Ilvan Sitorus dan Meliandani Haryanja. Acara pemberkatan nikah. Pertanyaan pemberkatan pernikahan. Pada pernikahan kudus ini, yaitu di Tanjung Merawa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 akan dipersatukan. Dari orang tuamu, ketuamu, dan kakak-kakak di sini menyampaikan kata-kata nasihat. Ya. Nah, tadi ada istri. Nah, itu dia. Ya. Kalau masalah dalam rumah tangga itu selalu ada, tetapi masalah itu membuat kita akan semakin naik kelas. Nah, itulah urusanku. Kemudian kitaku, hai istri, nah, hormatilah suamimu. Nah, hormatilah ibu ini. Jangan suka-suka ngomong buat dia sebagiannya sebagaimana dia suami. Jangan permalukan. Jangan ada bahasa TKI. Saya nggak setuju itu, ya. Tapi buatlah dia ini sebagai suami. Kemudian lihat anggurku itu. Jangan karena kehadiranmu di tengah-tengah keluarga Sitorus membuat mereka sakit, tapi akan membuat mereka akan semakin sehat. Sekarang anggur itu kulihat udah pakai tongkat satu. Jangan semenjak kamu balik jadi pakai tongkat dua. Tongkat satu kalau bisa dihilangkan, ya. Itu harus saya sampaikan sekarang ini. Sedang parlemen khusus. Jadi buatlah kekurangguran orang hantu Sitorus. Rambe tuh barang tua. Sampai akhir. Halai dipotong lo bersama umum, bukan berarti ditinggalkan, tetapi nanti akan lebih banyak pada keluarga nambur dalam nambur. Lain pun sebagaimana kasih lain selama ini seorang tua, jangan berkurang. Dengan kehadiran hidup ini, kasih lain sama orang tua akan semakin lebih lagi. Nah, lihat kami. Ya, saya mendidik istri saya ini, ya, yang bawa menilai bagaimana dia mengasihi orang tua saya. Ya, contoh
nafkahi istri, turunlah kepada suamimu. Kemudian supaya lebih diberkati Tuhan, jangan hanya cinta kasih, tetapi melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Melayani Tuhan, maka Tuhan akan melayani rumah. Amin. Ya. Jadi nanti setelah ini berarti jadi leader pensi. Fokus sekolah minggu. Nah, sekolah minggu atau sekolah. Itulah sebagai tanda ucapan terima kasih juga sama Ibu Gembala karena dia yang mempertemukan kalian dua di dunia. Kalau sama tahu, segera tahu sama kamu. Kamu perlu mobil, kalian ada yang mana yang bersama kami berapa dua? Ini loh, orang punya mobil paling tidak bayar sama aku dua. Iya, apa itu ini bu? Bayar sepanjang aman. Itu aja karena itu aja kan tadi aku bapak itu kan. Ikut, ikut katanya berarti dua pasang lah. Tenang sepasang. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Seorang suami bekerja keras, jangan pernah lelah, kemudian ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu dan akan membuat segala usahamu berhasil. Mau lima hari sudah ngomong? Hah? Bawa? Ngawe? Nah, jadi isolasi roh apa oman yang harus seputator nagadora. So tadi nyolong nak, ada yang tadi berpisah kan? Nah, tanda rasa rohani sida mereka sungguh bahagia. Alana juga setahun kita sama dulu. Nah, ya kan? Nah, dalam setahun dulu 3 orang langsung menyelesaikan pernikahan. Puji Tuhan, itu juga karena berkat kasih karunia Tuhan. Nah, ya Mbak, bertemu musiki.